Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau mengatakan pada awalnya bahwa ada seorang yang bernama Alice Wellington Rollins. Dia adalah seorang penulis dari Amerika yang terkenal pada saat itu, kira-kira tahun 1800-an. Saudara-saudara, dia menulis ada salah satu kata bijaknya yang berkata demikian: karunia paling berarti yang Tuhan karuniakan dalam hidup manusia sesungguhnya bukanlah barang atau sesuatu yang terlihat, tetapi adalah kesempatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian: untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara-saudara, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Saudara-saudara, Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup manusia ada batasnya. Ibarat obat ada kadaluarsanya, makanan pun ada kadaluarsanya. Begitu juga dengan kehidupan kita manusia. Sehebat apapun manusia, mungkin dia pernah mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa, yang mencengangkan oleh banyak orang, bahkan bagi dunia. Tetapi semua itu pasti ada masanya, karena sudah ditentukan oleh Tuhan untuk dia ada di dunia ini, karena semua ada masanya. Saudara-saudara, karena itu, apa sebenarnya yang terbaik dalam hidup ini yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesibukan kita? Saya tahu semua kita punya kesibukan, tetapi apa yang terbaik yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang percaya? Mari kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7. Ini adalah bagian yang pertama. Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan: carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di sini firman Tuhan mau menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Dia adalah Allah yang pengampun. Orang fasik pun ketika mau datang kepada Tuhan, dia pasti menerimanya. Karena itu ayat mas kita terdapat di dalam ayat yang ke-6 tadi. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu hanya bisa kita cari ketika kita masih hidup di dunia. Karena tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan Tuhan. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, setelah kita mati, maka pertemuan dengan Tuhan itu tinggal mendengar keputusan Tuhan atas kita. Apakah kita ke sorga ataukah kita ke neraka? Kita hanya akan mendengar keputusan Tuhan di mana kita akan berada. Apakah di sorga ataukah di neraka? Oleh karena itu, saudara-saudara, kesempatan adalah sesuatu yang sangat bernilai. Seperti apa yang dikatakan oleh Alice Wellington Rollins tadi, ya. Karunia Tuhan kepada manusia bukanlah apa yang kita lihat, tetapi adalah kesempatan. Jadi kesempatan itu adalah sesuatu yang sangat bernilai dalam hidup manusia. Karena itu, gunakanlah kesempatan itu dengan kita selalu mencari Tuhan dalam doa-doa kita, dalam ibadah-ibadah kita, dalam persekutuan-persekutuan kita, dan lakukanlah apa yang dapat kita lakukan
sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan bagi kita. Oleh karena ada saatnya kita akan bahkan harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Nah saudara, hal yang kedua, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 6 ayat 33. Saya pikir kita semua sudah hafal, mungkin di luar kepala. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Semuanya itu adalah hal-hal yang bersifat jasmani yang kita butuhkan untuk hidup kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu akan ditambahkan, itu akan menjadi bonus untuk kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu adalah target hidup manusia di dunia. Target hidup manusia bukan untuk mendapatkan kerajaan dunia, bukan itu, tetapi target kita hidup di dunia adalah kerajaan Allah. Saudara-saudara, apa arti kerajaan Allah itu sendiri? Coba kita baca di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 44. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti apa? Saya bacakan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara-saudara, menemukan kerajaan Allah itu bagaikan orang yang menemukan harta karun, saudara. Dia rela menjual semua hartanya untuk membeli ladang tersebut, di mana di dalamnya ada harta yang sangat-sangat bernilai. Jadi yang Yesus maksudkan adalah harta yang bernilai adalah kalau seseorang bisa mendapatkan atau menerima anugerah melalui Yesus Kristus Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Bukankah Yesus dalam Injil Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik kuasa di sorga maupun yang di bumi. Artinya saudara-saudara, siapa yang mendapatkan Yesus akan mendapatkan segalanya. Siapa yang mendapatkan Yesus, maka dialah akan mendapatkan apa sebenarnya yang dia butuhkan, yang paling penting dalam hidup ini. Karena dialah Allah yang empunya jagat raya, termasuk bumi dan segala isinya, termasuk saudara dan saya. Dialah Allah yang punya otoritas atas semuanya. Dia bisa memberi, tetapi dia bisa juga mengambil. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, aku memberikan nyawaku, tetapi aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu berarti Yesus mau mengatakan bahwa hidup manusia ada di dalam tangannya. Saudara-saudara, Yesus juga mau mengatakan bahwa dialah Allah yang dapat memasukkan manusia ke sorga ataukah ke neraka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau berkata di dalam Injil Matius 6 ayat 33 tadi, kamu tidak usah khawatir tentang hidupmu jika kamu mengutamakan kerajaan Allah, jika kamu mengutamakan Tuhan. Karena Yesus sedang berbicara soal kekhawatiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun sangat disayangkan ada begitu banyak orang Kristen yang bodoh. Mereka balik kata-kata Yesus. Mereka mengutamakan hal-hal yang bersifat jasmani, barulah kerajaan Allah. Itulah sebabnya jangan heran, ada banyak juga orang, termasuk orang-orang Kristen, kaya tetapi tetap merasa kekurangan. Ada banyak orang kaya tetapi dia merasa selalu kekurangan. Ada banyak orang, termasuk orang Kristen kaya, tetapi justru dengan kekayaannya itu jadi sumber malapetaka dalam hidupnya. Saudara, kita melihat situasi-situasi sekarang. Bukankah ada banyak orang yang memiliki jabatan tinggi, yang memiliki begitu banyak kekayaan, tetapi akhirnya hancur dengan jabatannya, dengan kekayaannya yang banyak. Orang Kristen yang bodoh, dia bisa kaya, tetapi dia tetap hidup
dalam keadaan yang tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, karena selalu diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Saudara-saudara, kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini, kita kembali pada kata-kata bijak dari Alice Wellington Rollins tadi. Karunia yang paling berarti yang Tuhan karuniakan dalam hidup manusia sesungguhnya bukanlah barang atau sesuatu yang terlihat, tetapi sebuah kesempatan. Gunakanlah kesempatan kita untuk menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, dan jangan sampai kita melupakan Tuhan oleh karena perkara-perkara duniawi yang sementara, karena hidup kita ada batasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh dalam hidup kami, agar supaya kami menyadari apapun yang ada di dunia ini, apapun yang kami miliki, semuanya itu hanya bersifat sementara. Semua yang ada di dunia ini selalu ada batasnya. Karena itulah firman-Mu, segala sesuatu ada masanya. Hidup kami juga ada batasnya. Itulah sebabnya Tuhan sadarkan kami, agar kami dalam hidup ini mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kami percaya Tuhan selalu menepati janji-Mu. Ketika kami melakukan kebenaran, ketika kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka semua yang kami butuhkan untuk hidup akan ditambahkan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, membuka mata rohani kami untuk terus mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.